Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yusril Ija Mahendra dari Prodi Pendidikan Teknologi Informasi semester 3 dengan NIM C198320719 Universitas Muhammadiyah Tasikmalaya. Dalam rangka memenuhi tugas mata kuliah belajar dan pembelajaran TIK, saya akan menjelaskan materi tentang metode pembelajaran dan simulasi penerapannya. Oke, sekarang sebelum ke topik pembahasannya, kita harus tahu dulu apa yang dimaksud dengan metode pembelajaran. Metode pembelajaran merupakan suatu proses yang sangat tertata oleh pendidik dalam penyampaiannya kepada murid ya. Dengan cara ini diharapkan proses pembelajaran di dalam kelas tersebut bisa menjadi lebih baik. Maka dari itu, pendidik harus bisa mempelajari metode ini dalam proses pembelajaran tersebut. Menurut Komalasari tahun 2010 halaman 56, ia mengemukakan bahwa metode pembelajaran ini dapat diartikan sebagai salah satu cara yang dilakukan seseorang dalam mengimplementasikan metode secara spesifik. Dalam proses pembelajaran, kita dapat menerapkan beberapa metode yang dapat diterapkan oleh pendidik agar proses pembelajaran dapat berjalan dengan lancar. Metodenya diantaranya, yang pertama, ada metode pembelajaran example non-example. Dalam metode ini, siswa diminta agar membentuk sebuah kelompok, lalu nanti setiap kelompok akan menganalisis setiap gambar untuk didiskusikan hasilnya. Yang kedua, ada metode picture and picture. Dalam metode ini, siswa diajak untuk mengurutkan gambar berseri yang disusun secara acak oleh guru sambil memaparkan alasan pengurutannya. Dan yang ketiga, ada metode numbered hits together. Metode ini dikembangkan oleh Spencer Kagan pada tahun 1992. Intinya dalam metode ini akan dilakukan pembagian tugas yang diberikan nomor untuk dipelajari oleh setiap siswa dalam kelompok yang berbeda. Kemudian masing-masing siswa tersebut akan memegang nomor tersebut yang akan dibagikan dengan kelompok masing-masing dan kelompok lainnya. 4. Metode kooperatif script. Dalam metode naskah kooperatif ini, siswa diajak untuk bekerja secara berpasangan dan bergantian tentunya. Dan nantinya akan diberi peran menjadi pembicara dan pendengar. Yang kelima, ada metode kepala bernomor terstruktur. Lalu selanjutnya ada yang keenam, metode Student Team Achievement Division atau disingkat sebagai STAD. Metode ini merupakan jenis metode yang mengelompokkan siswa secara heterogen menurut prestasi, gender, suku, dan sebagainya. Nantinya mereka akan diberikan tugas kelompok. Dan yang ketujuh, ada metode pembelajaran jigsaw atau metode tim ahli. Jigsaw sendiri ialah metode membagi kelompok yang setiap anggotanya akan dibagi kelompok menjadi tim ahli dari masing-masing materi yang diberikan oleh guru. Kelompok tim ahli ini akan secara berkelompok mempelajari materi yang ditentukan, lalu kembali kepada kelompok mereka masing-masing setelah menjadi ahli. Lalu yang kedelapan, metode Problem Based Introduction atau disingkat sebagai PBI. Metode ini merupakan jenis metode yang berbasis pemecahan masalah. Pemecahan masalah ini akan dilaksanakan dengan cara memberikan permasalahan yang harus dipecahkan oleh setiap siswa. Untuk melakukan proses metode pembelajaran yang berjalan dengan lancar, maka kita memerlukan sebuah simulasi untuk menjalankan proses pembelajaran tersebut. Namun sebelum itu kita harus tahu dulu apa itu simulasi. Simulasi adalah salah satu cara untuk memecahkan permasalahan dari banyak persoalan yang dihadapi dalam dunia nyata. Lalu ada pula pengertian dari metode pembelajaran simulasi yang merupakan salah satu teknik pembelajaran yang menggunakan situasi tiruan dan pembelajaran secara berkelompok. Simulasi tersebut nantinya dapat meningkatkan prestasi belajar siswa sekaligus meningkatkan kemampuan siswa agar bisa berhubungan dengan lingkungannya dan dapat mengatasi permasalahan yang ada. Lalu dalam proses pembelajaran ada beberapa jenis metode yang wajib diketahui oleh seorang guru, diantaranya 1. Latihan simulasi. Latihan simulasi di sini merupakan suatu metode pembelajaran yang memberikan penyajian tentang situasi yang dapat dikontrol. Simulasi jenis ini biasanya dapat meliputi melalui audiovisual dan live simulated patient. Dan yang kedua, ada simulasi game atau permainan simulasi. Dan yang ketiga, ada role playing atau bermain peran. Bermain peran ini merupakan salah satu metode pembelajaran yang menggunakan drama.
Maka kita sebagai pendidik haruslah berpikir kreatif dalam menciptakan suasana tersebut agar proses pembelajaran dapat berjalan dengan semestinya. Lalu ada pun beberapa faktor yang mempengaruhi sistem pembelajaran itu tidak dapat berjalan dengan semestinya. Di antaranya, 1. Ada faktor guru. Faktor guru dalam sistem pembelajaran terutama di Indonesia masih menjadi salah satu sumber pembelajaran yang memiliki peran sentral. Dan yang kedua, faktor siswa. Dalam paradigma yang berkembang saat ini, kedudukan siswa dalam sistem pembelajaran diposisikan sebagai subjek pembelajaran. Dengan demikian, kedudukan siswa adalah sebagai pelaku pembelajaran yang aktif, bukan sebagai objek yang hanya siap untuk menerima saja. Oleh karena itu, pembelajaran sebagai suatu sistem sangat dipengaruhi oleh sejauh mana aktivitas para siswa memainkan perannya sebagai subjek dalam pembelajaran tersebut. Yang ketiga, ada faktor sarana dan fasilitas. Tersedianya media pembelajaran yang berfungsi sebagai alat untuk membantu kemudahan dalam belajar sangat mempengaruhi bagi siswa terhadap sistem pembelajaran tersebut. Sebaliknya, jika hanya mengandalkan kepada sumber tertentu yang terbatas, maka akan banyak sekali ketinggalan dan tidak akan mendapatkan hasil belajar yang sangat maksimal. Dan yang terakhir, nomor 4, faktor lingkungan. Faktor lingkungan secara nyata dapat disaksikan secara bersama bahwa lingkungan di sini secara langsung selalu menjadi bagian tak terpisahkan dari proses pembelajaran. Proses pembelajaran lingkungan yang dimaksud ini adalah pembelajaran fisik atau kelas. Mengingat kelas sebagai salah satu lingkungan fisik yang senantiasa dijadikan proses pembelajaran, maka pengelolaan kelas yang baik akan menjadi salah satu faktor pemacu dan pemicu proses pembelajaran. Oleh karena itu, keterampilan dalam mengelola kelas ini termasuk salah satu keterampilan dasar yang harus dimiliki oleh para guru tentunya. Oke teman-teman, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan pada hari ini. Semoga kalian dapat memahami materi yang sudah saya sampaikan, dan saya harap materi ini dapat berguna untuk kalian semua, terutama calon guru yang kelak akan membantu dan mendidik calon generasi bangsa agar lebih terarah dan menjadi lebih baik. Sekian dari saya, mohon maaf apabila materi tersebut masih belum lengkap dalam pemuatannya, dan mohon maaf jika ada salah kata dalam pemaparan materi yang sudah saya sampaikan tersebut. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.